Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk sukacitamu. Kasih sukacita yang ku terima, kan ku bagikan pada
bersama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Berikan tepuk tangan terbaik untuk kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Satu-satunya pengharapanku. Cuma Tuhan saling katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna.
bersyukur Engkau satu-satunya pengharapanku di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-Mu menyembah memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya Tuhan, kami semua mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang menjadi pengharapan kami, itulah di dalam Engkau. Sehingga kami menikmati akan janji-janji firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkanlah kami. Allah Roh Kudus, berotoritaslah bagi kami semua. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kudus yang ada di dalam kita senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh itu, seberapa kita yang ada di tempat ini, kita harus bersyukur dan berterima kasih, karena Dia adalah pengharapan kita satu-satunya untuk memiliki hidup kekal selama-lamanya. Amin. Saat ini tema kita yaitu pengharapan. Sebagai orang Kristen, kita yang hadir di tempat ini datang beribadah kepada Tuhan. Masing-masing memiliki satu pengharapan di dalam kehidupannya. Kita datang di tempat ini membawa pengharapan hidup kita. Setiap orang masing-masing memiliki pengharapannya. Mungkin saat ini kita datang beribadah memiliki satu pengharapan, Tuhan tolong saya. Mungkin ada yang merasakan begitu beratnya pergumulan hidup ini, sehingga dia datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, karena dia memiliki satu pengharapan yang sungguh. Mungkin saat ini kita bergumul dengan sakit penyakit kita. Kita berkata, Tuhan, sampai saat ini Tuhan, kami memiliki satu pengharapan kepada-Mu. Banyak pergumulan kita, pekerjaan, bisnis, usaha, kegiatan, kalau tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Makanya kita orang-orang benar, orang-orang yang dipisahkan, orang-orang pilihan Tuhan, memiliki satu pengharapan. Makanya kita datang di tempat ini, kita memiliki satu pengharapan itu, yaitu Yesus Kristus. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan baca firman Tuhan lebih dahulu. Kita bangkit berdiri, kita baca Ibrani. Ibrani pasal 6, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 ada di monitor juga. Kita baca ayat 19, 23. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Pengharapan kita adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Kita ada di tengah-tengah gelombang dunia ini. Kadang ada riak-riaknya, kadang gelombangnya tinggi sampai 1 meter, bahkan lebih tinggi 3 meter. Tapi kita memiliki satu pengharapan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang percaya memiliki satu pengharapan, sehingga apa? Tidak dibawa arus gelombang dunia ini, tapi kita memiliki jangkar sau yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Makanya kita harus hidup di dalam Kristus. Pengharapan adalah suatu keinginan, suatu hasrat yang disertai keyakinan iman, sehingga terwujud segala kehidupan kita, apa yang kita inginkan. Tapi kadang kita selalu berharap kepada dunia. Kita selalu berharap kepada kekuatan kita. Kita selalu berharap kepada apa yang kita lihat, tidak berharap kepada Tuhan. Makanya banyak orang merasa bimbang, merasa ragu, sehingga datang kepada Tuhan merasa kecewa. Tuhan, saya selalu datang beribadah kepadamu. Tuhan, saya selalu datang menghadap Engkau, selalu menyembah memuliakan nama-Mu. Kenapa Tuhan sampai saat ini?
harapan saya, doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu harus tahu, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat segala sesuatu sampai kedalaman hatimu. Kenapa sampai Tuhan tidak menjawab permohonan doa kita, pengharapan kita? Masing-masing tahu sendiri dalam kehidupannya. Kita berintrospeksi diri, koreksi diri kita. Banyak hal-hal yang Tuhan mau kita harus bereskan. Supaya apa? Supaya rencana kita, tujuan kita, harapan kita itu bisa terpenuhi, sehingga kita boleh menikmati janji Tuhan. Amin. Banyak dari kita harapan apa? Saya juga memiliki harapan saya untuk masa depan saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, keluarga saya. Bagaimana saya harus menjadi alatnya Tuhan. Bagaimana saya harus memberitakan akan keselamatan, memberikan nasihat. Bapak Ibu juga memiliki satu harapan dengan tujuan apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita selalu datang menghadap Tuhan. Kadang kita tidak membereskan diri kita. Hanya sampah-sampah rohani kita yang datang kepada Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan ini masalah saya, Tuhan ini persoalan saya, Tuhan ini sakit penyakit saya, Tuhan ini. Tuhan tahu semuanya itu. Sebelum engkau datang menghadap Tuhan, Tuhan tahu semuanya itu. Tapi Tuhan mau melihat hatimu. Saya juga begitu kadang. Di saat saya datang menyembah Tuhan, banyak pemikiran, masalah, persoalan di dalam usaha bisnis yang saya jalani, hubungan, relasi. Kadang Tuhan berkata, aku mau hatimu. Kenapa? Di saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengambil sikap hati kita, disitulah Tuhan akan menjawab doa kita. Karena Tuhan tahu apa kekurangan kita, apa yang kita harus mau menikmati janji Tuhan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Makanya kita datang di hadapan Tuhan, tidak usah apa yang ada di dalam pikiran hati kita. Datang di tempat ini, masuk dalam ibadah ini, semuanya tinggalkan dulu. Ada saatnya berkat itu akan dicurahkan. Kita datang di tempat ini, tiada lain, hanya menyembah, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia. Coba kita baca di dalam firman Tuhan, Amsal 23 ayat 18. Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Tuhan, masa depan kita sudah ada. Harapan-harapan kita untuk kita bawa di hadapan Tuhan tidak akan hilang, Bapak Ibu. Kenapa sampai hal itu? Karena pengharapan kita di dalam Kristus adalah pengharapan di dalam kepastian iman. Sehingga apa? Menghilangkan segala keraguan-keraguan, ketidakpastian dalam hidup ini. Itulah saung jangkar yang kuat itu di dalam Yesus Kristus. Tapi kadang kita apa? Terintimidasi dengan lingkungan kita. Wah, jangan itu, ini lebih bagus. Padahal Tuhan sudah kasih saung yang kuat. Patron masuk di dalam rencana Tuhan. Karena firman Tuhan, masa depan itu sungguh ada. Tuhan sudah siapkan. Harapanmu tidak akan hilang. Apa yang kamu doakan selama ini, itu tidak akan sia-sia. Dengan waktu ke depan, engkau akan menikmati. Tinggal kita apa? Taat, setia. Jangan lihat apa yang orang berbuat. Jangan lihat apa yang di sekelilingmu. Jangan lihat orang-orang yang berhasil. Belum tentu dia akan menikmati. Kalau bersama dengan Tuhan, Anda akan menikmati. Karena itu janji Tuhan, masa depan sungguh ada. Amin. Makanya kita di tempat ibadah ini saling menasihati oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita semua jangan binasa, tidak menikmati janji Tuhan.
Kita berkumpul sebagai orang-orang percaya untuk selalu mengingatkan supaya kita jangan masuk dalam kebinasaan dunia ini. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan memiliki kepastian iman. Sebab Tuhan sudah memberikan hari depan yang penuh harapan. Karena Tuhan sudah tetapkan bagi setiap orang supaya apa? Menikmati harapan-harapan yang dibawa di hadapan Tuhan. Nah, ada 4 poin Bapak Ibu yang kita harus miliki di dalam pengharapan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, supaya pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan. Bukan berarti saya menyampaikan ini saya tidak mengalami. Saya harus mengalami dulu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya itu menjadi berkat dan menikmati. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami dan harus menjadikan contoh dan teladan. Coba kita bawa masuk lagi 4 poin. Yang pertama, miliki keyakinan iman yang teguh. Anda harus yakin akan kebenaran firman Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Kalau Anda bimbang dan ragu, Anda tidak memperoleh apa-apa dari Tuhan. Anda memiliki iman yang teguh. Apapun tantanganmu, apapun yang kau hadapi, yang menguasai pikiran hatimu, tetap fokus kepada Tuhan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Supaya apa? Supaya Kristus yang ada dalam kita memiliki kuasa, memiliki apa? Kekuatan untuk sanggup mengalahkan tantangan itu. Makanya jangan kita menghadapi tantangan kita takut, kita ragu. Karena di dalam situasi-situasi ini sebenarnya iman kita semakin diuji. Kedagingan-kedagingan kita semakin dikerat supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita membawa kedagingan-kedagingan kutuk-kutuk sejak kita lahir sampai kita dibebaskan. Masih ada bias-biasnya yang masih melekat, itu yang harus kita singkirkan. Supaya apa? Kita murni dan kudus di hadapan Tuhan. Berat, pasti berat. Tetapi kalau bersama Tuhan, dia akan berikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu janji Tuhan. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Poin yang pertama, miliki keyakinan iman yang teguh. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti Tuhan ingatkan, hei sadarlah kamu, ada iblis yang selalu datang mau menggoda engkau. Kuatkan imanmu, hiduplah dalam Kristus, lawanlah dia. Berikutnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Berarti apa? Kita semua ini menanggung penderitaan kalau kita tidak lawan iblis itu. Iblis itu banyak macamnya. Masuk dalam pikiran hati kita, masuk di dalam pekerjaan usaha kita, masuk dalam rumah tangga kita, masuk di dalam gereja kita juga. Supaya apa? Supaya kita terpisah dari Tuhan. Tetapi orang yang memiliki iman yang teguh, menjadi sandaran kepada Tuhan, dia akan kuat, mampu melakukannya. Supaya apa? Dia semakin tinggi, dan dia akan menikmati harapannya, cita-citanya. Kenapa iblis selalu mau mengganggu kita, selalu mau datang menyerang kita? Karena dia tidak mau melihat kita damai sejahtera. Dia tidak mau melihat kita menikmati janji kita yang diberikan sama Tuhan, sukacita kita dengan Tuhan. Makanya iblis itu selalu berkeliling. Dia cari iman-iman yang lemah. Sadarlah, firman Tuhan katakan. Tuhan ingatkan, jangan kita terpengaruh oleh situasi dunia yang sekarang sudah mulai goncang. Sudah firman Tuhan katakan, miliki iman yang teguh. Yang kedua,
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa berkat-berkat itu selalu terhenti? Mengapa berkat-berkat itu yang kita terima, iblis tetapkan tidak kita terima? Karena kita tidak selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Banyak orang yang diberkati, tetapi serakah. Banyak orang yang menerima berkat, tetapi tidak berbagi dengan orang lain. Memang miliknya, tetapi itu milik Tuhan yang dipercayakan bagi kita untuk dikelola, untuk kita nikmati. Tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan percayakan bagi orang lain. Kenapa Tuhan mau sedemikian? Karena Dia tahu apa yang engkau miliki. Apakah engkau bersyukur dengan apa yang ada padamu? Kadang kita tidak bersyukur. Kita dapat berkat yang melimpah, kita tidak berdoa, Tuhan, ini milik siapa? Tuhan, ini punya siapa? Minta sama Tuhan supaya apa yang kau tabur, yang kau tuai, yang kau nikmati, kembalikan kepada Tuhan. Dan itu akan benih, bertumbuh, berakar, berbuah, dan engkau nikmati sampai anak cucu. 1 bulan yang lalu saya ke toko. Saya melihat ini toko kok sering tutup. Saya tidak tahu apa yang terjadi. 2 minggu berikutnya saya datang, istrinya, Ibu Haji, dengan anaknya. Oh, Pak Haji ada di rumah sakit. Ada sakit-sakit apa? Ini sakit luar biasa, level hepatitis semuanya. Aduh Tuhan. Minggu depan saya cari, tidak ada lagi. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Walaupun kami tidak seiman, namun karena ada hubungan relasi, saya percaya Tuhan pertemukan saya. Pada saat minggu kemarin saya ketemu, aduh saya lihat badannya kuning semua, kurus, badannya gemuk 3, turun, matanya kuning, terus dia lemah. Kenapa Pak Haji? Saya sakit. Saya bilang percaya, saya juga tetap doakan. Tapi Tuhan katakan, bangun hubunganmu, berikan. Oh iya Pak Haji, nanti saya bantu bagaimana saya carikan obat Cina sebagai perantara itu. Saya bersyukur menjadi terang bagi dia, walaupun kita tidak seiman. Bersyukur itu penting. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau dibalikan sama kita, kalau kita sakit, kadang orang yang di sekeliling kita pada kita berkat, terima berkat apa suka kita, pada datang. Tapi kalau pada saat kita susah, pada saat kita tidak berdaya, meninggalkan kita. Begitu dengan Pak Haji. Tapi kalau kita anak Tuhan, harus bersyukur, menjadi berkat. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Anda bersyukur memiliki nafas hidup, Anda bersyukur datang beribadah, Anda bersyukur menikmati keluarga yang lengkap dan bahagia. Anda bersyukur walaupun Anda lemah, Anda kuat datang beribadah, itu bersyukur kepada Tuhan. Karena ada orang yang sehat tiba-tiba dipanggil Tuhan. Anda bersyukur berarti Anda diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita. Kadang kita tidak memikirkan hal itu, untuk selalu bersyukur. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Maksudnya apa? Yang penting kita tidak berkekurangan dan tidak berkelebihan, tetapi kita menikmati janji Tuhan.
Dan Tuhan akan melimpahkan lagi segala berkat. Amin. Yang ketiga, bergantung kepada Tuhan kita Yesus. Coba kita baca Amsal 16 ayat 3. Jadi poin yang pertama, miliki keyakinanmu yang dengan iman yang teguh. Hiduplah selalu bersyukur di hadapan Tuhan dengan apa yang ada padamu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Segala pengharapan kita, segala rencana kita, segala keinginan kita, kadang kita lupa sama Tuhan. Mungkin satu saat kita berpikir, Pak, saya diberkati Tuhan, saya tahu ini. Ingat, itu satu proses saja. Kehidupan kita itu satu proses sampai satu titik yang terakhir. Jangan berharap Bapak menikmati janji Tuhan kalau Anda tidak serahkan semuanya kepada Tuhan. Anda diberkati hari ini, depannya Anda dikelabui sama klien Anda. Kenapa? Karena kita merasa bangga, karena kita merasa kuat, karena kita merasa segala sesuatunya itu masih mampu kita lalui. Padahal di balik semua itu ada rencana iblis untuk menjatuhkan kita. Makanya kita miliki harus proses dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke hari. Serahkan semua perbuatanmu kepada Tuhan. Maksudnya apa? Hidup kita, mulai kita bangun pagi sampai kita istirahat tidur malam, apakah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bergantung semuanya kepada Tuhan, mengembalikan semuanya kepada Tuhan? Dan pagi hari kita serahkan segala rencana Tuhan. Anda melakukan demikian, berarti Anda memiliki saw yang kuat. Anda berpegangan teguh kepada Kristus, sehingga apa? Gelombang-gelombang dunia itu tidak akan membawa Anda ke lebih jauh, membuat Anda terhempas, tidak tahu kemana arahnya. Makanya kita harus apa? Serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hari ini kita tahu hal ini. Mungkin selama ini pengharapan kita, rencana kita belum berhasil. Mulai sekarang minta ampun sama Tuhan, merendahkan diri. Tuhan, saya serahkan rencana ini. Masa lalu saya yang selama ini saya tidak mengetahui. Saat ini Tuhan, ambil alih rencana ini, dan itu pasti akan berhasil. Amin. Kenapa? Karena segala sesuatunya Tuhan tahu apa ujungnya ke depan. Tapi kita tidak tahu. Tapi iblis juga tahu apa yang kita akan peroleh. Makanya dia hancurkan segala rencana pengharapan kita. Serahkanlah segala sesuatunya apa yang ada. Saya juga selalu menyerahkan, Tuhan, saya mau ketemu ini, Tuhan, ini rumah tangga saya, Tuhan, ini relasi saya, Tuhan, ini. Serahkan saja. Masalah apapun proses, yang penting taat setia saja, maka segala sesuatunya pasti berhasil. Amin. Karena itulah janji Tuhan, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Dan yang terakhir, jangan mudah menyerah. Kalau perkataan kita jangan mudah menyerah, tapi kedagingan kita berbeda, Bapak Ibu. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah. Oleh itu kita harus memiliki Kristus. Banyak anak-anak Tuhan tidak sampai satu tujuan yang jelas, tidak sampai satu titik, tidak memiliki pengharapan karena mudah menyerah. Mungkin Evangelis Mirna pernah katakan juga itu. Tuhan ingatkan, jangan mudah menyerah di dalam menghadapi situasi sulit, dalam menghadapi segala ujian pencobaan di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, usaha pekerjaan, bisnis kita, atau dalam segala rencana kita. Jangan pernah menyerah, karena engkau sudah ditetapkan Tuhan untuk menikmati berkat itu. Kadang kita menyerah, biar deh, terserah nih. Dulu kita mengebu-ngebu berdoa, tiba-tiba satu titik sudah namanya sudah bosan. Sebenarnya titik itu tinggal 1-2 langkah, Anda sudah menikmati.
Kita mudah menyerah. Sehingga apa? Kita kembali lagi ke masa lalu kita. Padahal di depan tinggal 2-3 langkah untuk kita nikmati. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan kita kuat, supaya kita menikmati janji Tuhan. Contoh, dalam firman Tuhan, seorang Rasul Paulus. Coba kita baca dulu. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kita kadang habis akal. Bagaimana caranya tuh untuk menyelesaikan semua? Sampai kita stres. Yang ada di dekat kita, kita marah, kita jengkel, bahkan kita tuduh dia. Tapi apa kata Tuhan? Dia tidak putus asa. Yang berikutnya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Mungkin kita dianiaya oleh karena kesalahan kita ataupun orang lain, tapi kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Yesus. Amin. Tidak ada di dalam hidup kita yang selalu memberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Itu firman Tuhan katakan. Supaya apa? Kita kuat. Kami dihempas, namun tidak binasa. Walaupun orang di sekitarmu ingin membinasakan hidupmu, tapi kalau bukan ketetapan Tuhan, tidak akan. Kenapa? Karena ada penolong kita, perlindungan kita. Kadang kita juga begitu, aduh jangan saya begini, merasa khawatir, merasa terintimidasi. Karena apa? Pikiran kita, akal kita melihat lingkungan ini. Ayat ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Supaya Kristus itu selalu nyata dalam hidup kita. Karakter Kristus itu selalu nyata dalam hidup kita. Makanya kedagingan-kedagingan kita dikikis, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan Kristus di dalam firman-Nya yang senantiasa kita baca. Ya, kembali lagi. Apakah kita selalu membaca firman Tuhan? Apakah kita selalu mendengar nasihat Tuhan? Kembali ke dasarnya, basicnya. Tapi kalau kita selalu mendengar banyak dari orang-orang pintar, banyak dari orang-orang dunia, banyak ini, iman kita pasti akan goyah. Kita tidak memiliki pengharapan. Firman itu adalah Yesus sendiri yang selalu menasihati kita, yang selalu mengingatkan kita. Supaya apa? Supaya kita fokus dalam rencana tujuan Allah yang mulia untuk kehidupan kita di dunia ini, begitu juga untuk mempersiapkan diri kita masuk ke dalam kerajaannya. Karena kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Kita hanya menikmati saja. Tapi yang kehidupan yang sebenarnya adalah kerajaan surga. Bawalah hidupmu, bawalah keluargamu, bawalah saudara-saudaramu, orang tuamu untuk mempersiapkan hidup ini, untuk Anda nikmati dan untuk kehidupan kekal. Karena banyak orang yang sudah dikasih tahu nasihat, banyak yang gagal. Makanya ada berapa tingkatan. Kalau dinasihati sama teman, dinasihati sama orang tua, dinasihati sama hamba Tuhan, ingat, jangan sampai Tuhan turun tangan sehingga Anda membawa masuk dalam masalah dunia ini. Anda pasti menyesal. Kalau Tuhan bertindak, tinggal dua: menderita atau mau bertobat. Tapi Anda harus bayar harga. Makanya Tuhan ingatkan
Supaya apa? Supaya kita jangan masuk di dalam masalah itu, penderitaan. Banyak hal-hal yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, mengingatkan supaya apa? Kita jangan masuk dalam penderitaan untuk kita tersiksa. Kalau kita sudah masuk, berarti kita harus bayar harga. Bayar harga, kita tidak tahu apa yang terjadi, yang kita harus alami. Kalau kita kuat, puji Tuhan. Tidak kuat, meninggalkan Tuhan. Jemaat GB Anugerah, apa yang menjadi harapanmu saat ini? Di saat engkau datang beribadah kepada Tuhan, sebelum keinginanmu itu engkau bawa, Tuhan sudah tahu. Ingat, Yesus Kristus adalah jangkar sau yang kuat, yang selalu melindungi, yang senantiasa menaungi kita untuk tidak masuk dalam gelombang-gelombang dunia, supaya kita selalu berada di dalam hadiratnya, supaya kita tidak masuk dalam kebinasaan. Rendahkanlah dirimu supaya Tuhan mengangkat engkau dan akan menyelesaikan satu pengharapanmu untuk Anda nikmati di dunia ini. Percaya akan firman-Nya, percaya akan apa yang Tuhan katakan lewat hamba-hamba Tuhan, yaitu firman dasarnya. Sehingga apa? Hidupmu akan bersuka cita menikmati kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Setiap hati kami yang hadir di tempat ini, Engkau yang menjamah Tuhan. Selama ini Tuhan kami jauh di hadapan, kami mohon ampun. Setelah mendengarkan firman, kami labuhkan hati kami di dalam Engkau ya Kristus Yesus. Engkaulah yang menopang kami, menuntun kami, membaharui hidup kami, sehingga apa yang kami harapkan itu terbukti dalam hidup kami untuk kemuliaan bagi nama. Kami boleh bersyukur Tuhan. Berkati setiap anak-anak jemaat-Mu di tempat ini, berkati di dalam kebenaran firman, sehingga boleh menikmati janji-janji firman. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan selalu memberkati. Tuhan Yesus. Pada dunia, cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, bagikan pada dunia, cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku
Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus berkati. Dan terima kasih juga untuk pelayan hambanya Bapak Pendeta David Adapi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kegiatan gereja kita seperti biasa di hari Jumat ya. Informasi untuk kita semuanya di hari Jumat ada ibadah menara doa, dan minggu ini pemuridan. Ya, minggu ini pemuridan, jemaat boleh hadir untuk bersama-sama kita dimuridkan oleh firman Tuhan. Dan di hari Jumat ya Bapak Ibu jemaat Tuhan jam 7 malam. Dan minggu depan Bapak Ibu jemaat Tuhan kita akan kembali beribadah. Minggu depan Bapak Ibu jemaat Tuhan bertepatan tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Mungkin jemaat Tuhan bisa pakai baju merah putih, yang mau pakai stiker merah putih di wajah boleh ya. Kita semarakkan kemerdekaan pada hari Minggu nanti. Kebetulan bertepatan ya di tanggal 17. Atau mungkin ada yang ikut upacara ya, setelah upacara langsung datang ibadah ya Bapak Ibu. Baik. Dan bagi jemaat Tuhan yang punya anak kecil boleh ikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Baik Bapak. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapak. Kau begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Sepanjang satu minggu ini Engkau telah menyertai Tuhan, baik dalam setiap pekerjaan pelayanan kami, rumah tangga kami, studi pendidikan kami Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya padamu ya Bapak. Di mana Tuhan pada siang hari ini ya Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang bersatu hati bergandengan tangan Tuhan, membawa doa sahabat kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir dan mendengarkan segala seruan doa kami ya Bapa. Siang hari ini Tuhan, kami membawa gereja-Mu Tuhan, GBI Anugerah Makassar ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tetap ada Tuhan, berkarya Tuhan buat gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan lewat gereja-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu secara khusus yang Kau percayakan boleh mengembalakan Tuhan jemaat-Mu di GBI Anugerah Makassar. Bapak Pendeta Frans Julius Joseph Tuhan, Kau berikan hamba-Mu hikmat, marifat, akal budi dan padamu roh takut akan Engkau ya Bapa. Pakailah hamba-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat-Mu Tuhan bagi sekeliling Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, biarlah Tuhan setiap kata, setiap kalimat Tuhan yang Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, biarlah itu Tuhan ada kuasa, ada mujizat ya Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun pelayanan Kau percayakan bagi hamba-Mu, biarlah Tuhan segala hormat kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan Ibu Gembala kami yang terkasih di tempat ini, yang selalu setia Tuhan mendampingi hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, sukacita-Mu Tuhan senantiasa melimpah bagi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Bapa Gembala, Ibu Gembala bersatu hati Tuhan, boleh bergandengan tangan bersama-sama mengiring Engkau Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, mari Engkau nyatakan Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini juga ya Bapa. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu, mulai dari anak-anak, menantu, cucu Tuhan. Berkati Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan, studi pendidikan Tuhan. Apapun yang dikerjakan semua keluarga besar hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi banyak berkat Tuhan bagi sekeliling mereka ya Bapa. Terima kasih. Kami juga membawa pagi hari ini Tuhan untuk program-program kerja gereja-Mu ya Bapa. Berkati setiap Tuhan apa yang sudah kami Tuhan sepakati bersama Tuhan, tim koordinator pelayanan tempat ini ya Bapa. Berkati setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, baik ibadah raya, ibadah sekolah minggu Tuhan, ibadah menara doa, maupun ibadah youth Tuhan, maupun Tuhan fellowship tim profetik ya Bapa, pemuridan ya Tuhan. Kami percaya semuanya kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap ibadah-ibadah tempat ini Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau melawat kami setiap hati, setiap Tuhan pribadi lepas pribadi ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan, di mana tanggal 14 Agustus ini Tuhan, kami Tuhan sebagai tuan rumah di GBI Anugerah Tuhan akan mengadakan Tuhan ibadah perul di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruhnya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar semuanya boleh jadi Tuhan di dalam nama-Mu ya Bapa. Nama Tuhanlah saja yang kami tinggikan, kami muliakan dan kami agungkan ya Bapa.
Berkati secara khusus hamba penggembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruhkan Tuhan hikmat marifat-Mu yang kemudian daripada Tuhan, roh takut akan Engkau ya Bapa. Pakai bibir lidah mulut hamba-Mu ya Bapa. Berkati semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan di dalam pelayanan worship juga Tuhan, baik WL maupun Tuhan Yesus singers, pemain musik, keyboard, gitaris, bass Tuhan, drum, maupun Tuhan multimedia Tuhan, aser Tuhan, maupun Tuhan tim kolektan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, multimedia ya Bapa. Kami percaya semuanya Tuhan, kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang boleh hadir juga Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan tercurah di tempat ini Tuhan ya Bapa. Ada sukacita Tuhan, semuanya Tuhan karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga membawa Tuhan Yesus jemaat-Mu GBI Anugerah Makassar tempat ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya tidak satu pun Tuhan lewatkan ya Bapa. Berkati dalam setiap usaha bisnis pekerjaan mereka, studi pendidikan mereka Tuhan. Apa yang dikerjakan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Agar mereka boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir Tuhan pagi hari ini. Apakah mereka di dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati, di dalam Tuhan kelemahan tubuh, Tuhan yang menjadi dokter di atas segala dokter, di dalam beban Tuhan, Tuhan yang menjadi jalan keluar Tuhan bagi masalah kehidupan mereka ya Bapa. Kami percaya biarlah minggu depan mereka boleh hadir Tuhan, bersama-sama kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, membawa hamba-hamba-Mu secara khusus yang Kau pakai Tuhan untuk beritahu firman-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu, manfaat mulai kalburia daripada-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Mirna Tangke Padang. Berkati Tuhan di dalam pelayanan yang Kau percayakan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kehidupan, pelayanan, pekerjaan, rumah tangganya Tuhan, usaha bisnisnya, apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Berkati istrinya dalam pekerjaan, usaha bisnisnya, anak-anaknya Tuhan di dalam studi pendidikannya Bapa. Semua keluarga besar dimanapun berada Tuhan, Tuhan yang memberkati. Berkati juga hamba-Mu Evangelis Resa Tuhan, di dalam masa mudanya, masa depan yang penuh harapan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati pelayanan yang Kau percayakan bagi hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan percayakan, hamba-Mu boleh menjadi terang, menjadi berkat-Mu bagi sekeliling. Berkati semua keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Berkati orang tua, berkati adik-adiknya Tuhan, semua keluarganya Tuhan, tidak satu pun Tuhan lewatkan. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga hamba-Mu Pak David Tuhan berkati. Berkati di dalam pekerjaan pelayanannya, rumah tangga Tuhan, keluarganya Tuhan, berikan yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa semua Tuhan buat para WL Tuhan, singers juga Tuhan memberkati. Berkati juga para pemain musik baik keyboard, drum, gitaris Tuhan, bass Tuhan, maupun Tuhan multimedia, tim kolektan juga Tuhan, begitu juga aser, tim tamborin. Tuhan berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan yang Kau percayakan bagi mereka Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan, hati yang selalu tulus dan murni Tuhan untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berikan kami roh takut akan Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau karuniakan hikmat-Mu, manfaat mulai kalburia daripada-Mu. Berkati Bu Gisela, berkati juga Tuhan Evangelis Mir, begitu dia Evangelis Resa Tuhan. Engkau berkati Tuhan di dalam Tuhan mendidik anak-anak yang masih kecil ini Tuhan. Kami percaya berikan mereka Tuhan hikmat-Mu, agar mereka boleh mendidik anak-anak yang masih kecil ini menjadi generasi-generasi penerus Tuhan sebagai pilar-pilar gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, berkati anak-anak youth di tempat ini Tuhan. Berkati mereka di dalam studi pendidikan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan studi pendidikannya, karena mereka Tuhan menjadi anak-anak yang pandai yang cerdas karena Engkau Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak yang masih kecil di tempat ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat-Mu Tuhan, pertumbuhan yang baik Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah masuk. Tuhan tetap memberkati Tuhan jemaat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, perpuluhan, diakonia maupun operasional gereja Tuhan. Untuk Tuhan perencanaan Natal juga Tuhan kami
kembalikan segala hormat syukur hanya bagimu. Kau tetap memberkati jemaatmu. Biarlah Tuhan memakai Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi sekelilingmu. Rencana Natal juga Tuhan di bulan 12 ya Bapa. Kami percaya, kami taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau yang mendahului segalanya Tuhan. Segala kebutuhan biaya atau apapun Tuhan, maupun Tuhan untuk perencanaan apapun Tuhan untuk gereja, kami percaya Tuhan Engkau yang mendahului semuanya ya Bapa. Biar semuanya Tuhan boleh jadi di dalam nama-Mu ya Bapa. Berkati juga tempat ruangan ini yang kami pakai Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan Hotel Grand Malaya ini Tuhan penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Dari lantai 1 sampai lantai 12 Tuhan, malaikat Tuhan berkemah di tempat ini. Berkati pemilik hotel ini Tuhan, berkati keluarga besar Tuhan hamba-Mu di tempat ini. Berkati semua seluruh staf karyawan di tempat ini yang bekerja. Berkati juga semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Mereka boleh merasakan Tuhan kasih Tuhan tercurah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar. Berkati Tuhan pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami Tuhan, maupun Tuhan aparatur-aparatur negara, Bapak TNI Polri. Tuhan memberkati. Berkati anak-anak yatim piatu, janda-janda, fakir, miskin, orang terlantar. Tuhan jamah pelihara mereka juga Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat para tim medis, dokter, perawat, suster. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang sudah kami Tuhan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan dibangkit berdiri. Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan mengangkat iman percaya ke hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau usahakan, apa yang sedang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya dipelihara, dilindungi, disertai, dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin.